Desa Busembio, tepatnya di lereng tebing Pura Pekisan Busembio, ada sebuah goa yang dulu dipakai sebagai tempat persembunyian para pejuang ketika Perang Dunia Kedua berlangsung. Selain gua ini memiliki nilai historis tinggi, juga gua ini terkenal sangat angker. Sekarang tim BSDR Channel bersama saksi yang mengetahui sejarah gua ini akan menelusuri dan masuk ke dalam serta mengupas misteri dari gua ini. Saksikan cerita selengkapnya. Oke, kali ini kita menanyakan langsung kepada seseorang yang tahu persis sejarah dari gua itu. Om Swastiastu Pak Jero. Om Swastiastu. Beliau adalah Jero Wayan Artama yang pernah mendengar sejarah dari gua itu. Oke, Pak Jero bisa dijelaskan kepada pemirsa tentang sejarah gua itu? Silakan. Untuk gua itu sesungguhnya, untuk gua itu saya memang mendengar cerita gitu yang mempunyai lahan itu gitu ya. Saya memang tidak tahu persis itu, tapi saya pasti, tapi kira-kira pasti gitu, pasti adanya. Saya bertanya dengan yang pemilik itu, bagaimana untuk gua itu, oh begini, waktu tahun 45 ke gua ini rekannya sing bani gini sirap kita malu. Gue mengkap itu langsung di gua itu karena waktu dulu gitu menyanyi, karena ada orang-orang kebun itu karena tidak sengenah rekannya uli di sungai itu. Jadi kapal itu rekannya baju kalau itu pemilik itu ninggalin langsung rekannya itu kapal berandu itu baju kalau, tapi yang mengkap itu sing ada ninggalin gitu karena yang ninggalin itu guanya kedakun itu. Untuk gua ini apa membuat gua ini apa memang subadu sing gua alami itu, tapi anu maluan ya nih punya angkar soalnya pekisan ini dini pekisan kata benu ajak semua itu caranya semua gede. Setelah itu lama-lama karena yang Pak Jebok itu udah di kepala desa pekisan mulai tepen jembatan jadilah pindah jadi keluar jembatan. Akhirnya ini ngawaling kene makari untuk pengisian ini anyar yang ini adalah yang Pak Jebok kan sebut bersih rumah gua. Itu. Nah itu pertanyaan yang untuk yang dijelaskan oleh pemiliknya gitu. Itu karena mau kita itu dulu. Kita dulu ya. Berarti gua Nike pada tahun 45 dipakai sebagai tempat persembunyian ya. Tempat perlindungan. Pada saat itu gua itu tidak terlihat karena ditutupi oleh tumbuhan yang merambat. Karena rambatnya panjang kan tidak melihat dari ini. Tapi yang itu melihat kapalnya, tapi kapalnya melihat di dalam gua itu gitu. Jadi orang-orang bersembunyi dari penjajah yang pada saat itu menggunakan kapal yang lalu lalang pas di gua itu ya. Betul seperti itu Pak? Di luar gua itu betul di depannya ya.
Berarti gua itu memang gua alami Pak Jero. Memang alami. Ya, bukan tidak dibuat buatan orang. Enggak. Terus pertanyaan berikutnya yang menceritakan cerita ini siapa Pak Jero? Kok nggak salah namanya apa nih kakeknya nyampurin itu secara berada yang bukan sih. Yang penting yang pemiliknya gitu ya. Dari pemilik tanah ini nggih. Nggih. Pemirsa, jadi yang menceritakan secara langsung kepada Pak Jero Artama niki adalah pemilik tanah yang ada di gua itu. Nggih. Kalau panggilannya nama-namanya itu Bapak Kopor gitu lah namanya. Namanya Bapak Kopor ya. Tapi anaknya Kopor namanya. Okay, anaknya kan Kopor, Tekton kayak gitu ya. Oh iya. Ya, terus kira-kira Pak Jero tahu mungkin dapat diceritakan berapa orang kira-kira yang bersembunyi pada saat itu di dalam gua itu Pak Jero? Kalau kira kurang lebih perkiraan saya ya, perkiraan itu minimal 15 orang lah gitu. 15 orang ya. Tapi gua itu cukup untuk menampung 15 orang. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, gua itu sering digunakan untuk orang bersembunyi pada saat itu atau cuma sekali aja mungkin Pak Jero? Cuma sekali untuk sekali ya. Oh, oke. Tapi kalau lahan itu tidak berani karena keramat itunya jadinya. Keramat gua itu. Oh, oke. Ya. Setelah itu gua itu dinyatakan keramat ya. Mungkin keramat sebelum dipakai tempat bersembunyi atau memang gua itu sudah keramat? Sudah keramat, memang sudah keramat ya. Tapi perkiraan saya kalau tidak melihat Belanda itu kan memang seperti keramatnya menyebabkan gitu. Oh, berarti begini pemirsa, saya bisa simpulkan mungkin pada saat itu penjajah waktu itu katanya Pak Jero adalah penjajah Belanda pada tahun 45. Mungkin ada unsur mistis yang menghalangi atau menolong orang-orang yang bersembunyi ke gua itu. Jadi penjajah pada saat itu tidak bisa melihat orang yang bersembunyi. Betul Pak Jero? Ya, betul. Oke. Terima kasih Pak Jero. Terus pertanyaan berikutnya Pak Jero, mungkin ada orang yang tahu lagi nggak sejarah dari gua ini atau mungkin Pak Jero aja yang tahu? Hanya seperti saya yang tahu. Oh, iya. Yang lain itu tidak ada menceritakannya. Karena saya sering-sering masih naik ke gua itu, karena mencari misalnya melihat ular di sana kadang-kadang itu. Juga ada rumor segini, orang takut memasuki gua itu karena di dalam gua itu ada ular besar. Ya. Jadi memang terkenal gua ini adalah gua keramat. Terus kenapa Pak Jero sering bisa masuk ke gua itu? Karena beliau dulu sama temennya mencari madu dari lebah alami. Karena saya senang, memang itu pekerjaan saya ini. Karena katanya Pak Jero ini adalah pekerjaan sehari-hari dari beliau. Ada lagi mungkin informasi dari gua itu yang Pak Jero tahu atau pernah dengar dari leluhur yang dulu Pak Jero? Hanya itu aja ya. Oke, pemirsa, sekian wawancara saya dengan Pak Jero Artama yang tahu persis sejarah dari gua itu. Saya mewawancarai beliau karena ingin menyebarkan informasi tentang salah satu sejarah yang mungkin belum banyak diketahui oleh warga desa Busungbiu pada khususnya, dan mungkin khalayak ramai yang mungkin bisa menjadi salah satu acuan sejarah. Dan saya berterima kasih sekali pada Jero Artama sudah bisa meluangkan waktu untuk memberikan sedikit cerita sejarah dan penjelasan dari gua itu. Apa yang ada di dalamnya, dan kita langsung buktikan cerita mistis yang tadi Pak Jero ceritakan kepada kita. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa ya, tonton, like, subscribe, dan share. Oke, let's go.
akan mengunjungi salah satu gua yang memiliki historical yang sangat tinggi. Nah, gua ini terletak di lereng tebing Pura Pekisan Desa Busumbiu. Oke guys, Pak Jero Artama langsung di lokasi gua yang akan kita explore hari ini. Oke guys, kita lihat. Nah, gua ini terletak lumayan tinggi, kira-kira sekitar 7 meter dari tempat orang yang biasa mencari air minum, yang khususnya untuk para warga desa Busumbiu ini. Nah, untuk naik ke gua itu guys, kita harus menggunakan anak tangga. Saya dan Pak Jero sudah menyediakan anak tangga ini. Oke, kita akan langsung mengeksplor ke atas. Kita akan naik ke gua itu. Sekarang kita akan mempersilakan Pak Jero untuk naik ke tangga ini, karena beliau sudah beberapa kali naik ke tangga membersihkan rawa-rawa yang ada di atas. Silakan Pak Jero. Ya, lumayan ekstrim bagi saya, tapi bagi Pak Jero Artama sangat mudah. Oke Pak Jero. Ya, sekarang jalan saya. Semoga semuanya baik-baik saja guys. Ya, medannya lumayan ekstrem. Kita harus memegangi. Ya. Ya, kebetulan ada akar rawa yang bisa kita pegang. Leo. Oke. Ya, ini caranya naik guys. Lumayan ekstrim. Oke. Ya. Ya, ini dia medannya guys. Ya, akhirnya kita sampai. Ya, bisa dilihat di sekelilingnya. Nah, kira-kira lebar depan dari gua ini 10 meteran dan bisa dilihat ke dalam. Gua ini dia posisinya agak menjorok ke dalam. Jadi bagian atasnya, jadi bagian atasnya dia agak lebar dan merendah ke dalam. Nah, seperti yang kata Pak Jero tadi pada saat kita wawancarai di sana, gua ini dulu menampung kira-kira 15 orang. Jadi ini kebetulan guys, gua ini sudah dibersihkan. Nah, dulu ya Pak Jero ya, sebelum dibersihkan di sini semua ditumbuhi oleh apa namanya ini? Tanaman yang menggantung. Nah, sehingga dulu pada tahun 1945 pada saat penjajahan Jepang saat itu ya, orang-orang bersembunyi di sini. Nah, kata Pak Jero ya, pas di depan kita ini, adalah sungai ini sekarang digunakan sebagai Pura Pekisan. Jadi orang pada saat tertentu datang ke sini untuk melukat atau mekias. Jadi dulu sebelum Pura Pekisan di sini, sungai yang ada di depannya ini tempat lalu lalang kapal penjajah untuk mengintai warga. Jadi warga bersembunyi di sini. Nah, cerita mistis di balik gua ini ya Pak Jero ya. Percaya tidak percaya, meskipun jarak dari gua ini ke sungai itu tidak terlalu jauh, penjajah saat itu pada saat memakai pesawat, mereka tidak bisa melihat orang-orang yang bersembunyi di sini. Nah, mungkin itulah alasan kenapa sampai sekarang tidak banyak orang yang tahu tentang gua ini dan tidak banyak orang yang mau naik ke gua ini, karena dipercaya gua ini angker ya dan keramat ya. Dan juga banyak orang yang kebetulan lewat di sini melihat ular Pak Jero ya. Ya, itulah salah satu alasan gua ini tidak banyak orang yang tahu dan mengeksplornya. Ya, dan tidak berani naik ke sini. Nah, naik ke sini sulit, caranya sulit gitu. Ya. Perlu pakai tangga gitu. Ya, betul sekali. Ya, alasan yang logisnya juga karena untuk naik ke atas ini harus memakai tangga. Dan lagi pula sekarang di bawah ini adalah
pura suci bagi warga desa adat Dusun Biu. Jadi tidak sembarangan orang bisa naik Kalau naik ini ke sini. tidak sembarang orang yang naik ke sini. Iya, betul sekali. Oke, kita bisa lihat sekarang ke dalam gua ini. Sekarang saya bersama Pak Jero coba memasuki gua ini dan kita mau membayangkan bagaimana orang-orang zaman dahulu masuk ke gua ini dan bersembunyi. Ya, jadi tingginya dari bawah tanah kurang lebih 1 meteran yang paling depan. Ya, kita tidak bisa berdiri sama sekali. Ya, harus jongkok. Ya, sebenarnya tempatnya lumayan indah. Kita bisa melihat akar-akar yang gantung yang di dalam sangat bersih, guys. Ya, jadi kita bisa masuk lebih dalam lagi. Kira-kira berapa meter kita dulu masuk dari depan itu jadi 70-an 70 meter ya? 70 tinggi. Oh, 70 meter. Iya. Nah, dari sini Pak Jero berapa meter nih? 10 meter ya? Namanya Dari depan aja. 7 meter lah. 7 meter. Iya. Kira-kira dari bibir gua ini kita bisa masuk ke dalam 7 meter. Jadi kedalaman dari gua ini kira-kira 7 meter. Tapi ya yang menjadi masalah adalah ketinggian dari permukaan gua kurang lebih 1 meter ya di depan, dan di dalam kurang lagi kira-kira 80 cm. Ya. Jadi kita coba lagi masuk dulu. Kita coba masuk seberapa dalam kita bisa lihat sini. Saya berada di pertengahan gua ini, guys. Jadi ya udah tidak bisa berdiri lagi. Kita harus jongkok. Jadi ketinggiannya ya kurang lebih ya 70 cm lah. Tapi masih kita bisa masih masuk ke dalam. Kira-kira berapa meter Pak Jero? 8 meteran ya? 8 meter ke dalam. Tapi ini saya tidak berani masuk karena banyak sekali akar-akar yang tergantung. Ya mungkin kita orang yang pertama yang berani masuk ke dalam di gua ini. Ya, tempatnya lumayan indah dan kita tidak menemukan ular. Jadi tempatnya sangat bersih sekali. Jadi bisa dibayangkan bahwa dulu 15 orang bisa nampung di gua ini. Kata ya, lebar depannya lumayan besar. Cuman ya ke dalam ini tidak terlalu jauh masuk ke dalam. Nah, silakan kita melihat ada lubang di sana. Oke, saya pakai senter dulu ya. Iya, guys. Apa isi? Wah, coba lihat dalam. Ayo Pak Jero. Wah, kita menemukan satu lubang dalam. Lubang apa itu? Ya, kita coba explore. Yang ada hanya batu-batu. Apa Jero? Mungkin batu itu ada ngejang Pak Jero. Tuh. Coba lagi Pak Jero. Ini sore-sore pulung ada landak gitu. Oh, apa sih telepon landak? Gitu ya. Oh. Nah, memang mau landak nih. Tuh punya kumpul gitu ya, pasnya masuk ya gini. Oh, oke, teman-teman. Jadi di pojok kanan ya, kita mulai dari depan di gua ini ada sebuah lubang yang sangat menarik bagi saya. Diameternya kira-kira 50 cm. Tapi di sana ditutupi oleh batu. Ternyata dari Pak Jero bilang bahwa sengaja ditutupi agar landak tidak bisa masuk ke dalam. Jadi sebenarnya lubang ini masih dalam sekali kalau tidak ditutupi. Wah, ini sangat menarik. Menarik. Semoga Keindahannya
luar biasa. Ya, indah sekali Pak Jodo ya. Iya, indah. Semoga nanti banyak orang yang tahu bahwa di desa kita ada gua yang sangat indah dan memiliki sejarah yang tinggi. Yang memiliki bersihin polisi, tapi yang polisi karena pas yang pembersihan itu pas akhirnya hari tepat ya, soalnya yang diberikan akhirnya polisi bagaimana kita tarik yang bencana pemeriksaan yang polisi kita istirahat yang kena kita ada yang sebenarnya yang masa mula kita karena mengangkit yang berkedon saking riki yang akhirnya kan berani malih di hari nang sampai ke sore itu yang berkisar jam 2 itu yang begitu kata saya kayak malih hari gitu tapi ngawinang karena dari segala hari puniki menurut penelitian sani umum puniki ngarawasan ring busung diu puniki duani dari segala hari puniki sangat ramah sapuniki berani kijang puniki panjang busung diu dan sewaktu-waktu kijang puniki munggah puniki kijang menimol kijang puniki ngatur dan niki munggah niki sembarang dan utawi meniki salipun puniki utawi jam 12 puniki dan puniki panggo puniki nanggen daoh puniki munggah puniki dan kijang doni ring pengalaman kijang puniki ring busung diu puniki komuniku umum panggo puniki ini pengajian sapuniki doni saling modal puniki saling ngerawas puniki dok puniki saling tumun puniki kita kijang yang kijang kan ada umur yang paling muda dan dados kijang karis seneng kijang dados zaman perjuangan puniki 45 puniki kijang akeh meduwe pemikir ring perjuangan ring busung diu niku saling ngerawasan dados dua puniki sangat rahmat ring segala hari puniki itu sani panggil pengalaman yang alih umur yang belum tenung tapi yang dados seneng yang teman yang ngobrol aja pemikiran di perjuangan puniki kita itu kijang wani kijang seneng kijang puniki wani kijang sering-sering kijang memiliki munggah utawi kijang terus ngarapi ngambil kijang bangun puniki kadang-kadang kijang nyawa puniki lebar puniki kadang-kadang kijang puniki wani kijang seneng ngobrol kita itu ngawinan dua ring pergi si busung di segala hari puniki nangge 100% kijang kuning ya puniki ring masyarakat busung biu puniki hanya berapa persen sani uning gitu yang 1% nya yang sani uning gitu dados sering yang munggah puniki duani kijang sering dari makari puniki gitu saya yang keluar masuk puniki ini sekali aku wau ring munggah puniki ring go puniki wenten puniki orang sembarangan gitu dados ragu meninggal puniki matur uning si puniki tapi ragu nego datang bulan dan sebagainya disebut ragu dan dados kena puniki yang dia meniki duani masyarakat busung diu yang ada palang kematian utawi madalokang puniki dan yang puniki duani yang ini penyampaian puniki pada harmoniku presidu kijang antuk kirang langkung kijang aturan kijang masa senang buru lumayan sangat indah sekali guys. Jadi untuk teman-teman para explorer yang ingin memiliki pengalaman mengeksplorasi tempat yang unik, saya bisa rekomendasikan ini karena ya sangat indah dan tidak ada binatang yang berbahaya. Oke, kita keluar, saya harus berangkat kayak bayi guys. Alright. Oke, sekarang kita berada di sebelah kanan dari gua ini. Ya, di sini hanya ditumbuhi bambu. Ya, jadi lebar keseluruhan dari gua ini kurang lebih 10 sampai 12 meter. Ya, medan agak miring sekali mengerikan ini karena jalannya ya. Kalau bilang mengerikan lumayan, tapi kalau kita lihat indahnya sangat indah sekali. luar biasa. Ya, kita sini kita bisa lihat. Nah, kita lanjutkan mengeksplor gua ini. Kali ini kita akan mengeksplor bagian kiri dari gua ini. Nah,
Ya, dari jauh kita bisa melihat ada lagi satu lubang kecil. Kelihatan sangat menarik. Oke, kita coba lihat lebih dekat. Tapi sayangnya Pak Jero tadi bilang bahwa di sana kita tidak bisa terlalu dekat. Karena ada lebah kuning, kalau di Bali kita namakan kuning. Kalau itu menyengat yang lumayan. Ya. Tapi kalau saya lihat dari depan, lubang gua ini tembusannya ke sisi sana lagi. Ya, jadi gua ini secara keseluruhan memiliki dua lubang. Yang satu di bagian utamanya dan yang ini yang lebih kecil. Dan kita bisa lihat dari depan ada kawanan lebah yang berjaga. Kita tidak berani mendekat. Ya, mereka sudah siap-siap menyerang kalau kita lebih dekat lagi. Jadi untuk teman-teman yang ingin memiliki pengalaman spiritual maupun sejarah, mungkin bersama Pak Jero Wayan Artama datang ke sini, diikuti prosedurnya matur pionin dulu, karena gua ini memiliki nilai mistis ya dan keramat, dan juga yang paling penting adalah nilai sejarah. Karena sebagai generasi muda kita wajib tahu sejarah pertama dan nilai kita, dan saya berterima kasih sekali pada Pak Jero sudah menceritakan sejarah dari gua ini, dan kebetulan hari ini kita punya waktu dan kesempatan dan teman-teman lain kita bisa mengeksplor gua ini. Dan pengalaman saya, gua ini sangat-sangat indah sekali. Sampai nilai mistis dan spiritualnya, kalau mungkin ada dari teman-teman di sini yang suka berwisata religi, mungkin mau meditasi, saya bisa rekomen tempat ini. Karena ya Pak Jero ya, karena tidak basah, jadi kalau suka duduk dan bermeditasi silakan bisa mengunjungi gua ini. Tapi lebih bagusnya sebelum datang di sini didiskusikan dulu dengan Jero Pendesi mungkin dan Jero Pak Wayan Artama untuk sekedar cari tahu apa aja yang perlu dilakukan sebelum masuk ke hari ini. Oke, dari kita sekian dulu explore untuk hari ini. Saya kasih tahu judul hari ini adalah Explore Goa Bersejarah Perang Dunia Kedua yang berlokasi di lereng tebing Pura Pekisan, Desa Segara Alit, Desa Busombiu. Dan tempatnya sangat-sangat indah dan saya sangat rekomen sekali. Oke, sekian untuk video hari ini. Kita check up lagi video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.